Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang beribadah di ruangan ini dan juga yang mengikuti melalui akun Facebook Gemit Immanuel Esau. Salam. Kita beribadah di pekan kedua bulan budaya di tahun 2025 dan kita merenungkan firman tentang sentuhan fisik yang memulihkan. Tema ini mengarahkan kita untuk melihat tentang aktivitas kita sehari-hari mulai dari pagi sampai malam, baik itu ketika kita ada di rumah maupun di luar rumah. Sebuah pertanyaan datang kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, siapakah di antara kita yang menghitung berapa kali dia berjumpa dengan orang, baik dalam rumah maupun di luar rumah, yang kemudian dalam perjumpaan itu mengalami sentuhan? 500 lebih. Semoga itu dihitung dengan baik. Tapi kemudian fokus kita itu berkaitan dengan dia mengalami sentuhan, entah itu sentuhan fisik yang lembut, minimal dia jabat tangan, minimal kalau dia orang yang sudah lama kita tidak ketemu, tiba-tiba ketemu kita cium hidung dia. Atau bisa juga ada yang karena tadi malam mimpi buruk, bangun pagi omong tak salah, metua hantam sendia. Itu juga sentuhan. Tapi itu sentuhan kasar, Pak. Waktu sentuhan kasar itu kena, pasti bab tua bilang, tadi malam lu mimpi apa? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat bahwa dalam aktivitas sehari-hari kita akan bertemu dengan banyak orang, baik dalam rumah maupun di luar rumah, dan dalam perjumpaan kita akan mengalami yang namanya sentuhan. Sentuhan yang secara disengaja, kita jabat tangan, kita cium hidung, kita tepuk dia punya bahu. Tapi sentuhan yang tidak sengaja itu jalan-jalan tiba senggol kena amis dia. Waktu senggol kena amis dia, kita bilang apa dia? Maaf, itu kalau pakai bahasa yang halus dari sana. Tapi kalau pakai ketemu bahasa, ketemu bilang, lu mata taruh di mana? Jalan ada luas-luas ju, tasoso kau sengaja senggol orang, jangan sampai lu ada maksud. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di minggu Paskah ketiga dan bulan budaya, minggu kedua bulan budaya, berita kebangkitan Yesus yang disertai dengan berita penampakan itu menjadi berita yang menggembirakan bagi kita. Karena ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid yang 10 orang tanpa Thomas, dan menampakkan secara pribadi kepada Thomas secara langsung, menjadi sebuah berita yang perlu kita simak baik dan kita renungkan dalam kaitan dengan sentuhan fisik. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari di perikop yang pertama, tentang Yesus menampakkan diri kepada para murid. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang terjadi di perikop yang pertama? Yesus menampakkan diri kepada 10 orang murid. Kenapa 10? Karena waktu itu Thomason ada, dan yang kedua, ya, Yudas mati. Jadi hanya 10. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus menampakkan diri kepada para muridnya sewaktu mereka sedang terkunci dalam ruangan tertutup dan mereka mengalami sebuah situasi yang namanya ketakutan. Dong takut karena apa? Takut kepada pemuka-pemuka agama Yahudi. Kenapa dong takut kepada dia? Kenapa dong takut kepada dia? Karena waktu Yesus disalibkan, Yesus tersalib sebagai penjahat. Dan banyak orang tahu bahwa ini murid-murid ini adalah pengikut-pengikutnya dia. Dan ketakutan mereka adalah jangan sampai dong dicari, lalu kemudian ditangkap. Dan kemudian mereka masuk dalam sebuah ruangan tertutup dan terkunci.
Dengan situasi tertutup dan terkunci itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus menampakkan diri kepada 10 orang murid. Waktu Yesus menampakkan diri kepada 10 orang murid itu paling kurang kita mencatat 2 hal. Pertama, dia menampakkan diri dengan sebuah penampakan yang berbeda. Kenapa? Karena dia mampu menembusi ruang dan waktu. Kan tidak ada orang yang bisa masuk ruangan dengan keadaan pintu, jendela tertutup, terkunci. Yesus menembusi ruang dan waktu. Itu memberi catatan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa Yesus yang bangkit itu bukan dalam rupa fisik manusia yang lama, tapi dalam rupa manusia fisik yang berbeda. Makna yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Yesus menyatakan damai sejahtera bagi kamu, situasi ketakutan itu menjadi latar belakang kenapa kemudian Yesus bilang damai sejahtera bagi kamu. Shalom di pembahasa Ibrani, di pembahasa Yunani bilang eirene. Dia memberikan sebuah situasi yang berbeda. Kalau kita memaknai kata shalom, damai sejahtera itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, memberi gambaran kepada kita tentang sebuah keadaan yang tenang, keadaan yang damai. Itu shalom. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, kebangkitan Yesus dan penampakan, lalu kemudian dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu, itu memberi ketenangan bagi kita, bagi para murid, bagi kita sekarang. Karena itu kalau kita belajar memaknai penampakan Yesus dan belajar memaknai tentang shalom, tentang damai sejahtera, itu mestinya memberi kepada kita ketenangan dan kedamaian. Bukan memberi kita tambah takut. Di sini ada yang takut kok? Ada? Takut setan. Mana yang benar? Kita takut setan atau setan takut kita? Dua-dua. Awas kok setan dengar. Tapi yang berikut, Bapak Ibu Saudara-saudari, siapa di antara kita yang telah menerima damai sejahtera itu, tapi kemudian kita menjadi pelaku orang yang melakukan penebar ketakutan bagi banyak orang, tukang kasih takut orang. Di sini ada yang tukang kasih takut orang? Ada orang jalan malam-malam ditepa di box itu, sembunyi di deker, tiba-tiba wah. Di sini ada bapak-bapak yang tukang kestakuan anak kok. Ada ya? Di sini ada mama-mama yang tukang kestakuan anak kok, kalau makan, dan tiba ingau tangkap. Oh. Ada anak-anak yang son mau tidur malam, bab tua mam tua bekas takut. Tidur su nanti baingau datang tangkap. Dan yang heran ini baingau jadi sasaran. Kapan nenek ngau? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, karena itu ketika berita tentang Yesus bangkit, kita mencatat dengan baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa penampakan Yesus kepada 10 orang murid itu memberi gambaran tentang adanya ketenangan, adanya kedamaian, adanya pembebasan dari rasa takut. Itu pertama. Tapi yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita catat baik-baik bahwa penampakan Yesus itu memberi daya dorong, memberi kekuatan, memberi kuasa baru. Apa itu kekuatan dan daya dorong? Ayat 23 mencatat bagi kita bilang begini. Ayat 22. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Lalu ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Itu daya dorong ketika Yesus menampakkan diri. Ada kuasa pembaruan yang mendorong para murid untuk apa? Untuk keluar dari ketakutan itu dan pergi kasih tahu banyak orang bahwa dia bangkit.
Dan itu juga harus menjadi daya dorong bagi kita. Untuk apa? Untuk pertama, keluar dari ketakutan-ketakutan terhadap permasalahan yang dihadapi. Itu satu. Yang kedua, berhenti untuk menjadi orang yang tukang kasih tahu orang lain. Ada bapak-bapak yang tukang kasih tahu mama kok. Atau ada mama-mama yang tukang kasih tahu bapak. Berhenti. Karena Yesus bangkit itu memberi daya perubahan bagi kita. Ketika dia menyatakan salam damai sejahtera yang diberikan Yesus itu bukan sesuatu yang murahan, bukan. Itu sesuatu yang mahal. Dan karena dia mahal itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, para murid diminta untuk keluar dari ketakutan, pergi dan sebarkan berita damai sukacita tentang Yesus yang bangkit. Itu di perikop pertama. Di perikop kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saya menyebut tentang perjumpaan Yesus dengan si peragu yang memberi sentuhan pemulihan. Cerita penampakan Yesus kepada Thomas dalam Yohanes 20 ayat 24-29 memberi gambaran kepada kita bagaimana mengolah kesulitan iman yang dibalut dengan akal budi, yang dibalut dengan logika berpikir manusia. Kita tidak tahu kenapa Thomas tidak ada pada waktu itu. Pada waktu Yesus menampakkan diri kepada 10 murid. Kita tidak tahu kenapa Thomas ada. Tapi saudara, kita catat bahwa dalam konteks Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, Thomas tidak bersama dengan murid-murid lainnya. Secara harafiah kita mencatat begini, bahwa Thomas keluar dari persekutuan itu, dari 10 murid itu. Dan apa akibat kalau Thomas keluar dari persekutuan itu? Kemudian dia menjadi orang yang tidak percaya. Dia menjadi orang yang kita sebut dengan peragu. Saudara Bapak Ibu sekalian, ketika berita tentang Yesus bangkit sampai ke telinga Thomas, dia menjadi orang yang tidak percaya. Dia tidak mudah untuk menerima itu. Kenapa Thomas tidak mudah terima? Pertama, karena berita yang disampaikan kepada Thomas itu datang dari sumber kedua, bukan sumber pertama. Berita kebangkitan itu sumber pertama yang tahu siapa? Maria Magdalena. Jadi sumber pertama itu menjadi sumber yang akurat, yang bisa dipercaya. Ini sama dengan kalau kita dapat satu informasi, Bapak Ibu Saudara-saudari, waktu orang kasih tahu kita satu informasi, kita akan tanya, lu tahu dari siapa? Betul kok? Kita kasih tahu, ini beta tahu dari, mau pakai siapa pun nama, dari Thomas di Alkitab sah. Ini beta tahu dari Thomas. Kemudian karena kita tidak percaya, kita cari tahu Thomas. Weh Thomas, beta dengar dari ini, bilang lu ada omong begitu. Thomas bilang, tahu betul kau soalnya beju dengar dari orang lain. Kita akan mencari sumber pertama yang bisa dipercaya, saudara. Tapi kadang-kadang kotong pung telinga ju tipis, baru dengar di sumber kedua, sumber ketiga, kotong langsung percaya. Bahkan kotong ju sebarkan. Itu masalah kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi masalah pertama kenapa Thomas tidak percaya, karena itu tadi. Tapi yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita baca latar belakang Thomas itu adalah orang yang kritis. Dan selalu memakai logikanya yang paling kuat. Dan karena itu dia juga tidak mudah percaya dengan menggunakan daya kritisnya itu. Thomas tidak percaya pada kebangkitan Yesus tanpa bukti fisik. Dan Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan memintanya untuk meraba, menyentuh
bila itu bisa membuat dia percaya. Dan Thomas diminta untuk membuat penilaian tentang apa yang ada di hadapan dia ketika Yesus bangkit. Dan saudara, kita lihat tindakan Yesus terhadap Thomas dengan perkataan, "Taruhlah jarimu di tanganku yang bekas paku, dan taruhlah tanganmu pada lambungku." Dan itu membuat Thomas mengenal siapa di hadapan dia setelah 8 hari lewat waktu penampakan dengan 10 orang murid tadi. Dan dengan keyakinan iman, si Thomas itu mengeluarkan sebuah pernyataan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Disitulah mata batin dari Thomas terbuka. Saudara Bapak Ibu sekalian, bagi murid-murid dari zaman kemudian, kita bisa melihat bahwa amat besar daya dari kata-kata Yesus kepada Thomas di akhir peristiwa itu dalam ayat 29. "Karena engkau melihat, maka engkau percaya." Yesus tambahkan satu tingkat kalimat yang dia keluarkan, bilang begini, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara-saudara, kalau ini kalimat datang kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau bilang begini. Kita semua ini kan bukan saksi kebangkitan Yesus. Betul? Betul, kita bukan saksi kebangkitan Yesus. Tapi kemudian kita diminta untuk percaya tentang kebangkitan Yesus. Supaya keyakinan percaya kita tentang kebangkitan Yesus itu kuat, apa yang harus kita lakukan? Pertama, belajar tentang fakta Alkitab. Yang ikut khotbah saya di hari Paskah 20 April itu pasti tahu. Fakta Alkitab membuktikan kepada kita bahwa Yesus bangkit. Tapi juga fakta sejarah membuktikan bahwa dia bangkit. Dia tidak tinggal tetap dalam kubur. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang menjadi tantangan bagi kita yang bukan saksi kebangkitan Yesus, tapi kemudian kita diminta untuk percaya. Dan Yesus memberikan sebuah pernyataan kalimat yang nilainya sangat tinggi. Berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat. Jadi sekarang kita bisa mengukur sampai di sini. Siapakah di antara kita yang punya keyakinan percaya kepada Yesus Kristus yang bangkit itu, walau kita tidak melihat dia bangkit? Di sinilah kita akan mengukur. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah yang terjadi bagi banyak orang. Dia yang bangkit itu mempercayakan diri kepada manusia agar dikenali dalam hidup mereka. Tapi bukan saja sekedar dikenali, tapi lebih dari itu, menghayati dan memaknainya dalam kehidupan kita hari demi hari. Nah, dalam memaknai bulan budaya di minggu kedua ini dan di bawah tema sentuhan fisik yang memulihkan, mari kita catat beberapa hal penting. Pertama, paling kurang saya menyebut 4 hal dalam khotbah ini. Yang pertama, mari kita memaknai tentang kebangkitan Yesus bagi kita di zaman sekarang. Kita ingat, kita sadar, kita percaya benar bahwa Yesus sudah bangkit. Kuasa kebangkitannya itu memberi daya, memberi kemampuan bagi para murid dan bagi kita sekarang. Untuk apa? Untuk mengalami perubahan-perubahan hidup. Para murid dan juga kita semua diutus untuk memberitakan kabar sukacita itu, yaitu mengampuni dosa orang atau tidak mengampuni dosa. Pengertian mengampuni dosa dimaksud ini berkaitan dengan penolakan terhadap Dia yang hadir di tengah-tengah manusia dan membawa kehadiran ilahi tadi. Para murid dulu, Bapak Ibu Saudara-saudari, ditugaskan untuk apa? Untuk menyebarkan berita sukacita itu. Tapi kemudian kita sekarang ditugaskan untuk apa? Ditugaskan untuk terus meyakini tentang kebangkitan itu dan kemudian mengupayakan supaya kuasa kebangkitan itu nyata dalam hidup kita. Dalam pemahaman inilah kebangkitan itu membangun sebuah peradaban yang baru,
di mana dia memberi tempat yang seluas-luasnya bagi manusia untuk menjadi dirinya dalam relasi dengan manusia sesama dan juga dalam relasi dengan Tuhan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita belajar tentang iman dari seorang pencari fakta. Tadi malam saya bikin story WA tentang iman sang pencari fakta. Ada yang WA tanya, Bapak mulai. Saya bilang mulai apa? Nanti besok dengar di khotbah. Bagi Thomas, saudara, iman harus dapat dipegang. Iman itu harus dapat dilihat. Iman itu harus bisa disentuh dengan tangan. Dan iman itu harus bisa dirasakan dengan panca indera. Itu Thomas. Tapi sebenarnya, saudara, iman itu kita sadar benar bahwa dia di atas akal budi kita. Iman itu melampaui akal budi kita. Percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat, dipegang dan dirasa sebenarnya sulit sekali untuk kita sebut percaya. Karena itu Yesus katakan, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Tapi kemudian Yesus bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara Bapak Ibu sekalian, arti Paskah dan pengalaman akan dampak Paskah dibukakan Yesus dalam sebuah persekutuan. Itulah wadah para murid mengerti dan mendalami sebuah persekutuan. Sama seperti Thomas ketika dia keluar dari persekutuan, dia tidak mendapat informasi paling pertama dari sumber pertama, Maria Magdalena. Jadi kalau kita keluar dari persekutuan ini, maka kita akan mengalami keraguan tentang informasi, tentang data, tapi juga tentang keyakinan. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam persekutuan itu para murid menyaksikan penampakan Yesus. Yesus setelah kebangkitannya, sama seperti Thomas, bukankah kita juga seringkali mengabaikan persekutuan? Apakah kita percaya karena kita melihat? Ataukah kita percaya walau tidak melihat? Itulah tantangan kita, itulah pergumulan kita. Supaya kita jangan seperti Thomas untuk bertanya, betul kok dia bangkit? Lalu kalau dia sudah bangkit, dia di mana? Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita merenungkan tentang iman seorang pencari fakta ini. Thomas, Bapak Ibu Saudara-saudari, dia menolak untuk percaya kecuali kalau Yesus berdiri sendiri di depan dia. Dan semua murid yang lain yang memberi informasi bagi dia, Thomas bilang, kamu sedang berhalusinasi. Saudara, Thomas minta bukti. Thomas minta bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan apakah kematian Yesus tidak boleh diberikan dengan bukti? Tentu saja boleh. Dan dengan berdirinya Yesus di hadapan Thomas, dan Yesus bilang, taruhlah jarimu di telapak tanganku, dan taruhlah tanganmu di lambungku, supaya engkau percaya. Disitulah Thomas percaya, dan kemudian dengan keyakinan imannya dia bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Yang ketiga, saudara, kita belajar tentang sentuhan fisik yang memulihkan. Sentuhan fisik seperti pelukan, pegangan tangan, memiliki banyak manfaat bagi kesehatan mental dan fisik seseorang. Termasuk mengurangi stres. Termasuk meningkatkan kedekatan emosional. Coba lihat di samping kiri kanan. Tepuklah bahunya, Tuhan memulihkanmu. Coba dulu. Ya. Supaya jangan sampai Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat begini. Kalau omong tentang sentuhan fisik yang memulihkan, di awal tadi saya bilang bahwa kalau kita bertemu dalam sebuah persekutuan, minimal kita jabat tangan. Betul? Waktu kita jabat tangan lalu tiba-tiba sampai di ini orang kita langgar, kita akan bertanya, orang tersebut akan tanya, kalau kenapa jabat tangan beta? Itu baru jabat tangan. Belum kalau misalnya
cium. Sampai di ini orang kita langgar tidak cium. Kenapa belum cium beta? Jadi kita memaknai bahwa sentuhan itu, sentuhan fisik yang lembut tentunya ya, itu memberi makna kepada kita tentang sebuah relasi yang mendalam. Anak-anak muda dong yang pacaran, dong jalan-jalan kemudian satu mulai pegang, yang satu itu waktu dong jalan bikin tingkah begitu. Tapi waktu pulang sampai di rumah dia, aduh tadi dia pegang pun tangan. Apalagi kalau ciuman mendarat di pipi kanan, pulang sampai di rumah dia loti di kaca. Saudara, sentuhan fisik itu punya kekuatan, punya makna yang mendalam. Jadi mari kita lihat bagaimana Yohanes memberi gambaran kepada kita terkait Yesus yang memberi ruang kepada Thomas untuk mengalami sentuhan fisik karena ketidakpercayaan tadi. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, Thomas itu adalah orang yang tidak asal percaya. Dia adalah orang teliti dan selalu memperhatikan apa yang terjadi dan selalu berpikir dengan logikanya. Kenapa? Karena Thomas melihat bahwa pertama itu kebangkitan itu hal yang tidak masuk akal. Yang kedua, Thomas bilang begini bahwa dia adalah orang yang suka mengamati, teliti dan berpikir dengan rasionalnya dia. Sehingga dengan catatan pengalaman Thomas, wajar kalau Thomas bilang begini, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tangan bekas paku itu dan menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan saat Yesus menampakkan diri kepada Thomas, Yesus berkata, taruhlah jarimu di tanganku yang bekas paku itu, dan taruhlah tanganmu ke lambungku, supaya jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Kita lihat saudara, perjumpaan Yesus dengan Thomas memberi perubahan baru. Sentuhan fisik antara Yesus dan Thomas membawa perubahan dalam diri Thomas. Bahwa dia menjadi percaya. Dan dengan percaya itu dia mengeluarkan sebuah statement, pernyataan iman. Ya Tuhanku dan Allahku. Inilah perubahan yang terjadi dalam diri Thomas. Untuk sebuah pemahaman tentang iman yang melampaui akal budi. Bapak Ibu Saudara-saudara kita yang laki-laki dan perempuan ini kan ada perbedaan. Laki-laki lebih mengutamakan akal berpikir, rasionya. Sementara perempuan lebih mengutamakan perasaannya. Nah, ini menjadi sebuah lika-liku dinamika tersendiri dalam menjalin relasi antara laki-laki dan perempuan, tapi juga dalam menjalin relasi dengan Tuhan. Kalau laki-laki lebih dominan soal akal budinya, rasionya berpikir, dia bilang ini soal masuk akal. Tapi catat baik-baik, perjumpaan Yesus dengan Thomas memberi sebuah perubahan, bahwa iman itu melampaui akal budi. Iman sang pencari fakta, ketika terjadi sentuhan, dia mengalami pemulihan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita omong tentang sentuhan fisik dalam budaya. Dalam budaya Sabu, saudara-saudara Bapak Ibu sekalian, sentuhan fisik seperti hengekdo, cium hidung, punya makna yang mendalam dan bersifat memulihkan. Tradisi ini dilakukan dengan menyentuh hidung dan dianggap sebagai ungkapan rasa kekeluargaan dan sapaan yang hangat. Bahkan di antara orang yang baru pertama kali bertemu. Saya kira ini sudah cukup familiar di antara kita. Artinya bahwa cium hidung ini juga bukan saja sekarang dilakukan oleh orang Sabu. Tapi kita orang Timur, kita orang Rote, kita ketemu, kita cium. Akan menjadi sebuah tanda tanya besar, saudara. Kalau ketemu dan tidak cium, apalagi sekian lama sudah pernah ketemu. Itu dah. Weh, kenapa lu cium beta? Jangan sampai lu ada simpan masalah. Jangan sampai dan kita akan bilang jangan sampai terus. Saudara, makna
dan manfaat dari hengekdo. Pertama, memberi catatan kepada kita tentang ungkapan kekeluargaan. Cium hidung dianggap sebagai cara untuk menghidupkan rasa kekeluargaan dan keakraban antara satu dengan yang lain tanpa memandang status sosial, usia, atau jenis kelamin. Jadi kalau cium hidung, ingat sentuhan fisik melalui cium hidung atau jabat tangan itu memberi catatan kepada kita tentang ungkapan rasa kekeluargaan. Hanya, ini penghanya nih. Saya yakin dan percaya kalau orang ada masalah, suruh dia cium hidung, itu kalau terpaksa pun dia cium hidung, dia akan sorong dia hidung orang. Apalagi kalau jabat tangan. Karena itu saudara, relasi yang dibangun di balik dari hengekdo ini memberi catatan kepada kita untuk belajar menata relasi kita di antara sesama. Tapi yang berikut saudara, tradisi hengekdo ini memberikan kepada kita tentang sapaan yang bermakna, bahwa tidak hanya sekedar sapaan tapi juga simbol persahabatan dan saling menghargai. Dalam acara-acara adat bagi orang Sabu, itu selalu disertai dengan cium hidung. Itu bagian dari penghormatan, penghargaan dalam tradisi adat budaya. Lalu yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudari, tradisi hengekdo ini memberi catatan kepada kita tentang pemulihan hubungan. Tradisi ini membantu memulihkan hubungan yang renggang bagi mereka yang sedang ada dalam persoalan relasi. Tapi yang berikut menjadi ungkapan rasa hormat. Cium hidung juga dapat menjadi bentuk penghormatan kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua atau yang punya kedudukan sosial yang lebih tinggi. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, bukan tidak punya makna. Semua punya makna. Dengan saling menyentuhkan hidung, masyarakat Sabu dianggap menghidupkan kehidupan dan semangat kebersamaan itu sendiri. Hengekdo juga dapat dipandang sebagai bagian dari bahasa non-verbal dalam budaya Sabu dan yang mengungkapkan perasaan dan emosi tanpa kata-kata. Bagi etnis Sabu, cium hidung punya makna sangat penting. Hampir semua budaya memaknai sentuhan fisik seperti cium hidung, pelukan, rangkulan, dan jabat tangan sebagai tindakan yang penting dan sakral. Untuk apa? Menata relasi antar sesama. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kita menguatkan relasi kita dengan Tuhan? Itu kalau relasi dengan sesama. Saat ini saudara, kita tidak pernah bersentuhan fisik dengan Tuhan. Betul kok? Lalu bagaimana caranya supaya kita punya relasi dengan Tuhan itu juga semakin hari semakin baik? Baca firman Tuhan betul. Tadi di awal liturgi ada lagu bilang, sentuh hatiku. Kita bisa nyanyi di pengref kok. Di pengref saja. Bapa, semua kita nyanyi. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada berhenti.
ini memberi catatan kepada kita untuk kita belajar membuka hati kita untuk dijamah, disentuh oleh Tuhan, terutama oleh kuasa kebangkitan itu, supaya kita mengalami perubahan hidup. Kalau kita menutup hati kita, istilah dalam tradisi gerejawi kita, kalau kita mengeraskan hati kita, itu sudah. Kapan ada perubahan dalam hidup kita? Mari kita buka hati kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya kita tidak saja mengalami sentuhan fisik dalam relasi sesama, tapi juga relasi kita dengan Tuhan. Amin.